Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nur wa ala kulli nur bi barakati sahibin nur wa ala alihi wa ashabihi nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana fihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadatuna al-habaib wasyarifah, para habaib dan para syarifah yang berhadir malam hari ini, yang belum tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau-beliau. Semoga kehadiran beliau di malam hari ini, mudah-mudahan barakah kehadiran dari dzurriyyat Rasulullah, Allah selalu memasukkan asrar min asrari Rasulullah yang ke dalam lubuk hati nurani kita, yang dimana di bulan Rajab ini ulama us-shalihin atau orang-orang salih berkata Rajab adalah syahrul tazkiyatil qulub, bahwa Rajab adalah bulan pembersih hati, di mana Rasulullah dibersihkan hati beliau sebelum diperjalankan di dalam waktu Isra dan Mi'raj ini. Sadatunal asati, para guru-guru akhina fillah adda ilallah, Abuya Haji Muhammad Husaini Hanafi, para guru-guru yang lain yang belum juga tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada beliau-beliau. Semoga kita doakan beliau-beliau, baik para habaib, syarifah, para guru-guru kita doakan beliau memberikan oleh Allah sehat walafiat, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, karena beliau adalah penyambung lidah daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah bagian hambanya minas sholihin, daripada hamba-hambanya yang soleh. Para pemuka agama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat jamaah majelis rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada sudah masuki minggu pertama dari bulan Rajab, atau di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada para nabi dan rasul terdahulu, kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah majelis rahimakumullah, di bulan Rajab ini menurut riwayatnya bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri muttabi'an baina rajulain
in atahu Jibril wa ma'ahuma malakun akhar hatta ja'u bihi zamzama ila akhiril qissah. Baik itu di dalam kitab Dardir maupun dalam kitab Sirajul Ma'arij atau dalam kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang riwayat terjadinya satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj zaman dahulu kayaknya sulit orang-orang dahulu untuk menerima, untuk meyakini, untuk mempercayai. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau secara akal memang banyak akal yang tidak bisa menerimanya. Orang yang menerima di zaman dahulu seperti Abu Bakar Siddiq yang kita ketahui riwayatnya bahwa sekalipun beliau tidak pernah mendengar cerita Rasulullah yang beliau kumpulkan masyarakat Makkah, di antaranya adalah di bawah pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, yang menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini beliau tidak percaya. Tapi ketika datang Abu Bakar menyatakan saddaqta ya Rasulullah, saddaqta ya Rasulullah, benar yang sampaikan Rasulullah, maka proteslah Abu Jahal. Belum mendengar kisahnya sudah membenarkan. Kami yang mendengar jadi tidak percaya. Nah, oleh karena itu kalau secara akal memang tidak sulit untuk menerima. Karena perjalanan antara Makkah dengan Masjidil Aqsa atau Palestina yang disebut dengan sekarang adalah daerah Yerusalem itu 3 bulan perjalanan, PP 6 bulan, ditempuh hanya 1 malam, pergi malam itu juga kembali. Memang akal sulit menerimanya kalau secara akal. Tapi kalau Allah ingin menjalankan hambanya, tapi andai kata peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan terjadi saat turun saat ini, mungkin orang lebih banyak percayanya ketimbang tidak percayanya. Kenapa? Bapak Ibu bisa komunikasi dengan keluarga yang sedang umrah di Makkah dengan video call-nya, lagi umrah melihat, lagi tawaf melihat, lagi ziarah di makam Rasulullah melihat. Kenapa? Dengan canggihnya alat modern saat ini, jadi agak sulit untuk menerimanya. Tapi zaman dahulu HP juga belum ada, video call apalagi. Tapi kalau lu melihat kata orang canggihnya zaman sekarang, tetapi lebih canggih lagi orang yang diberikan karunia oleh Allah. Kenapa contohnya? Sampai sekarang pian mau ada di Amerika, mau ada di Belanda, mau ada di Eropa, saat ini bisa komunikasi dan bisa melihat kondisi di sana. Dengan apa? Di video call-kannya di sana kita bisa melihat kondisi di sana. Tapi secanggihnya alat sekarang masih belum bisa komunikasi kepada orang yang masuk ke dalam kubur. Belum bisa, kecuali yang mati sambung HP. Tinggi. Kalau ada orang lama mati sambung HP. Supaya apa gitu? Anu bahaya supaya kena belum tahu komunikasi dengan pian. Pian kayak apa ditakoni mukon nabi. Iki kayak apa jawabnya? Dihibur sidinka atau pian dipukul sidinka? Ini, amun pian ibu polisi tolong di video call kan dulu. Ada sanggup lagi secanggih alat teknologi belum sanggup itu. Tapi Allah berikan karunia kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa berkomunikasi dengan yang ada di dalam kubur. Guru kita Al-Alimu Alamah jadi Zain bin Abdul Ghani bisa ditemukan oleh Allah dengan Habib Husain bin Abdullah As-Syafi'i, padahal beliau wafat lebih dari 420 tahun yang lalu. Secanggih apa alat teknologi? Tidak secanggih karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya yang soleh. Hadirin, kita melihat
Menurut riwayatnya ketika beliau berbaring di atas Hijr Ismail, orang yang pernah umrah pernah haji tahu dia Hijr Ismail. Menurut riwayatnya beliau berbaring di antara dua orang laki-laki paman beliau dan sepupu beliau. Yang kemudian datanglah malaikat Jibril bersama malaikat Mikail, dan beliau ceritanya dibawalah ke tepi sumur Zam-Zam. Orang yang umrah saat ini kadang lihat lagi sumur Zam-Zam, colek airnya yang keluar lewat pipa yang dikeluarkan. Kalau orang yang tahun 82 terakhir itu masih bisa melihat sumur Zam-Zamnya dan bisa turun ke bawah yang hanya terdinding dengan kaca saat itu. Wah, yang ini tidak ada lagi, sudah ditutup. Tapi sumur Zam-Zam sampai hari kiamat tidak pernah kering airnya, kecuali sumur orang Lamado bisa kering. Ya, kalau sumur Zam-Zam riwayatnya sudah akan kering sampai hari kiamat. Nah, karena itu kita melihat berapa juta orang yang haji diberi jatah 10 liter, dapat jatah, tidak pernah habis air Zam-Zam. Nah, oleh karena kalian, menurut riwayatnya beliau dibawa ke tepi sumur Zam-Zam dan dibelah dada, dibersihkan dada beliau. Padahal itu adalah ta'limatul ibad, pelajaran buat kita. Padahal Nabi itu sudah dijadikan oleh Allah maksum, dijadikan oleh Allah bersih, ada dibersihin sudah memang bersih. Tapi karena ini menjadi takliman, kenapa? Karena Rasulullah dijadikan uswatun hasanah, contoh teladan. Maka beliau secara basyariah, secara kemanusiaan, maka dibelahlah dada beliau. Itu pun menurut riwayatnya tidak pakai alat seperti saat ini. Ada pakai laser, ada pakai secanggih apa karunia Allah. Kemudian apa Bapak Ibu dibersihkan supaya itu pelajaran buat kita ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dibersihkan hati kita dengan segala macam penyakit batin harus dihilangkan. Ulun sadar bahwa dalam kitab Iqadul Himan yang dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani, ujar beliau, la yadkhulul hadra illa al-mutahharun. Tidak akan bisa kita ketemu Rasulullah, tidak akan bisa kita masuk kepada hadrat Rasulullah, apalagi ke hadratullah, kecuali orang yang suci hatinya. Nah, oleh karena kita melihat dari orang-orang yang solih beliau sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah dibersihkan diisilah beliau dengan berbagai macam. Ada menurut riwayat kitab Darjih, kitab Sirajul Ma'arif, diisi dengan ilmu, diisi dengan hilm, diisi dengan macam-macam. Oleh karena itu pada kesimpulannya dalam kitab Sirajul Ma'arif bahwa yang dimasukkan oleh Allah adalah anwar, disebutkan nur min asrarillah, yang diisi dada beliau itu penuh dengan nur. Oleh karena itu dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki beliau, baik itu zahirnya maupun batinnya, itu adalah nur min asrar min nurillah. Maka disebutlah beliau itu nur jad, dijadikan oleh Allah, ada dijadikan oleh Allah dari nur jadnya. Nah, kita melihat para hadirin jamaah majelis rahimakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala apa? Linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini Allah akan memperlihatkan sebahagian. Ceritanya sebahagian. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia gaib kepada Nabi kita, bukan hanya sebahagian, tetapi adalah seluruh rahasia Allah diperlihatkan kepada Nabi kita. Oleh karena itu Nabi kita bisa menceritakan apa yang sudah terjadi masa lalu, apa yang terjadi saat Nabi hidup, dan apa yang akan terjadi ketika Rasulullah sudah tiada. Maka Nabi bisa menceritakan tentang akan terjadinya hari kiamat. Dan kata hadis Nabi, saya ya ala ummati zamanun kada wa kada, nanti akan datang di tengah umatku seperti ini, seperti ini.
hari kiamat terjadi. Bahkan Rasulullah bisa menceritakan tentang nanti terjadinya yaumul hisab, terjadinya mizan, terjadinya siratul mustaqim, dan terjadinya yang terakhir tulis Allah kepada hambanya, surga apa neraka. Oleh karena itulah di dalam bulan Isra dan Mi'raj diperlihatkanlah Nabi bagaimana ahli surga, seperti apa ahli neraka. Kalau kita bapak ibu-ibu, kalau kita membaca kitab itu, menurut riwayat yang tertulis di dalam kitab Dardir, yang tertulis dalam kitab Sirajul Ma'arif, yang terbanyak di dalam neraka itu bini-bini. Dan itu di dalam kitab yang tertulis, yang banyak itu bini-bini. Tapi jangan bersyukur kita hidup akhir zaman untuk yang masuk dalam kubur, dalam neraka bini-bini, tapi bukan orang manggar, bukan orang lamarut, bukan orang hamil baru, ya kan? Bukan orang beripapan. Termasuk yang belum meninggal ini, alhamdulillah ada masuk neraka. Karena belum, ya kan? Belum. Kayaknya wallahualam bertahu. Tapi masih bersyukur, masih ada upaya kita dalam kehidupan ini. Ada contoh orang diselamatkan oleh Nabi. Iya, seperti apa Nabi menyampaikan. Ada ...25 orang wanita yang disebut oleh Rasulullah min ahli jannah. Padahal orangnya masih hidup, belum meninggal, belum mati orangnya. Nabi sebutkan Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan, Fulanah binti Fulan, 25 orang wanita yang min ahli jannah, ahli surga. Padahal orangnya belum mati. Berarti Nabi sudah tahu bahwa ini orang masuk surga, tahu, yang ini masuk neraka, tahu. Cuma diperiksa Bu Ai, ulun baca di dalam bukunya itu. Ngaran video lu tuh ada. Tinggi. Ngaran orang yang di Lamaru juga belum ada. Orang dia di Raden yang 25 itu ada termasuk. Tinggi. Ada pulang di sebelahnya 20 orang laki-laki yang disebut oleh Rasulullah min ahli jannah. Ulun periksa yang 20 itu, ulun aja belajar. Tapi kita melihat dari itu, orang yang diberikan oleh Allah apa ibu? Iya. Dalam perjalanan ini sebelum beliau diberangkatkan, maka didatangkanlah seekor tunggangan yang bernama Buraq. Di Masjidil Aqsa sana ada namanya Masjid Buraq. Kalau dia masuk pintunya, karena masuk ke wilayah satu pintu. Masuk di sebelah kiri kira-kira 150 meter dari Kubah Kuning. Itu di sebelah sana kalau 50 meter ada masjid Buraq. Yang ketika sampai di sana Buraq itu diikat di situ. Alhamdulillah belum melihat sudah, kalau pernah ke situ melihat. Orang yang pernah ke sana kalau melihat. Lalu ibu ceritanya didatangkan itu Buraq diambil dari surga. Dan menurut riwayatnya Buraq itu bapak ibu yang didatangkan itu karena rindunya dengan Rasulullah itu lebih dari 1000 tahun. Awas. Dipilihlah Buraq yang banyak rindunya dengan Rasulullah, dan itu terpilih untuk ditemukan dengan Rasulullah. Allah menemukannya dengan Rasulullah. Orang yang Buraq yang di hatinya punya kerinduan dengan Rasulullah. Kita melihat di akhir zaman Habib Abu Bakar Gresik 15 tahun bapak ibu merindukan Rasulullah sehingga khalwat beliau 15 tahun, sehingga ditemukan oleh Allah dengan Rasulullah 15 tahun. Siapa? Habib Abu Bakar Gresik. Menurut riwayatnya Habib Abu Bakar Gresik ini setelah 15 tahun membuka roha
Siapa di antara muridnya Habib Soleh Tanggul. Kemudian dididiklah Habib Soleh Tanggul ini hatinya supaya terhubung dengan Rasulullah, muncul kerinduan dengan Rasulullah. 12 tahun kemudian Habib Soleh Tanggul dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah. Kembali kita saat ini yang beberapa hari lagi akan dihauli guru kita Al-Alim wa Alamah Haji Zaini bin Abdul Ghani, dididik oleh guru beliau. Baik yang mendidiknya adalah guru Kiai Syarwani Abdan Bania, yang diteruskan dididik oleh Kiai Hamid Pasuruan, yang juga dapat ilmu didikan itu dari Sayyid Amin Qutbi Makkah, dan juga beliau dapat didikan khalwat 6 bulan dengan Kiai Falak Bogor, yang kemudian juga beliau diserahkan kepada datuk beliau Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdullah Al-Banjari, dididik bagaimana ruhnya, bagaimana hatinya, bagaimana ingatan dan musyahadah rindu kepada Rasulullah dalam waktu 32 tahun panjang. 32 tahun merindukan Rasulullah dengan kerinduan yang luar biasa, sehingga ditemukan oleh Allah kepada Rasulullah. Sebagai kalau kurang 1000 tahun panjang, kalau orang lama 1000 tahun rindu lawan Rasulullah, belum terdapat Rasulullah sudah jiun mati sudah. Tapi Allah singkatkan waktunya hamba Allah ini orang-orang. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Mahat dalam waktu 7 tahun merindukan Rasulullah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah. Buya Maliki 23 tahun merindukan Rasulullah, terakhir diundang oleh Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Mahat. Kemudian ditemukan tahun 2001, ditemukan yaqadzatan dengan Rasulullah di rumah Habib Ali bin Ja'far itu Batu Mahat. Dalam waktu 23 tahun merindukan Rasulullah, dipertemukan dengan Rasulullah. Bapak Ibu, kita Bapak Ibu berapa tahun sudah merindukan Rasulullah? Ini berapa tahun sudah merindukan Rasulullah? Jangan-jangan anak kuruai belum tahu ini kayak pacaran yang merindukan Rasulullah. Burak saja tahu merindukan Rasulullah. Kalau kita sebagai hamba Allah umat Rasulullah kadang bisa merindukan Rasulullah, itu dasar yang termasuk umat Rasulullah nang ingat dengan Nabi-Nya hingga atau bahasa orang wahini termasuk nang ada ingat dengan kegustiannya. Iya, semua orang-orang zuriat Rasulullah diajarkan, baik itu hatinya, ingatannya, baik itu zuriat Rasulullah yang hidup di Hadramaut, baik yang hidup di Irak, hidup di Mesir, hidup di Ajiraden, hidup di Kalimantan, di mana-mana itu ada titipan-titipan. Seperti apa dengan Rasulullah, sebagaimana Burak itu juga dengan Rasulullah. Beberapa waktu yang lalu ulun coba ke Makassar, temu dengan Tuan Makkah, itu Habib Abdurrahim As-Sektar, juga dapat didikan seperti ini. Ketika ulun pergi juga ke Sopeng, ketemu dengan Habib Hussein Al-Mahdali, umur 98 tahun. Luar biasa diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Setiap malam bisa mukalamah dengan Rasulullah, bisa komunikasi dengan Rasulullah. Luar biasa Bapak Ibu, diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu ternyata bahwa akan ditemukan oleh Allah. Ulun sadar muncul dari Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujai Bal Hasani, la yadkhulul hadra illa al-mutahharun. Ada akan bisa ketemu masuk hadirat Rasulullah kalau hati kita tidak bersih. Nah, oleh karena itulah orang-orang soleh memberikan petunjuk, memberikan gambaran. Utamakan adalah bagaimana pembersihan hati kita, karena itu adalah modal awal kita untuk mendapatkan karunia Allah.
Dan ketika terhubung dengan Rasulullah, itu adalah faktor penyebab seorang hamba diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya. Oleh karena itu kita sadar bahwa may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan Tuhan hidayah tidak akan sesat mereka selamanya. Tapi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau ada orang yang keliru, salah, sesat, paham kita bahwa itulah orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Belum banyak cerita sudah di mana-mana bahwa hafal Al-Quran 30 juz, hafal tafsirnya Jalalain, hafal usul tafsir, tetapi ternyata terakhir ditanya muslimah, bukan. Ini ternyata apa jawabannya? Aku hafal Quran 30 juz luar kepala, hafal tafsir Jalalain dan tahu usul tafsir, cuma belum dapat hidayah. Jadi hidayah itu ternyata mahal harganya. Ini sudah hafal. Nah kita nih Bapak koreksi diri kita. Orang itu penyembah yang benar, penguasa benar. Apa lagi? Betulkah mereka dapat hidayah atau tidak? Oleh karena itu likulli qaumin had, setiap kelompok itu ada yang memberikan hidayah. Ternyata al-hidayah itu adalah Bapak Ibu ketika hati seseorang hamba itu bisa tersentuh dengan Rasulullah. Inilah yang menjadi penyebab Bapak Ibu mereka mendapat hidayah. Karena itu ajari anak kita, ajari keluarga kita, bagaimana hati kita ini bisa terhubung dengan Rasulullah, sebagaimana burung itu merindukan ribuan tahun kepada Rasulullah sehingga mereka ditemukan dengan Rasulullah. Kita Bapak Ibu hidup di akhir zaman, kita melihat bukti-bukti orang yang diberikan Tuhan karunia, sehingga apa? Ternyata untuk menghilangkan penyakit batin. Dan Ibu, penyakit batin inilah yang menghantarkan seseorang akan divoniskan akhir nanti masuk ke neraka. Penyakit batin bukan penyakit zahir. Kalau anak virus mati divonis virus corona, udah ada masalah gue. Paling orang mengvonis corona. Ini itu kan menghantarkan ke neraka. Bukan, tidak. Penyakit paru-paru mati karena penyakit paru-paru, penyebabnya tetap Allah yang mematikannya, juga tidak menghantarkan ke neraka. Apa itu? Tetapi penyakit batin, apakah itu ujub, apakah itu riya, apakah itu sum'ah, apakah itu hasad, apakah itu takabur, apakah itu sombong, apakah jenis penyakit batin? Nah, ini yang yang akan menghantarkan kita ke neraka. Tapi ketika kita bisa mengupayakan menghilangkan itu, kita melihat Bapak Ibu, orang-orang solih punya resep untuk menghilangkan itu. Belum beberapa malam Jumat yang lalu membacakan bagaimana caranya menghilangkan penyakit batin. Salah satu di antaranya adalah seseorang itu melihat hakikat diri kita, hakikat jasmani kita, hakikat rohani kita. Kalau itu dia melihat bahwa ternyata hakikat diriku ini dari nurnya Rasulullah, atau sebut Nur Muhammad. Lihat jasad kita itu hakikatnya dari nurnya Rasulullah, roh hakikat Rasulullah. Maka istiqrar ini kepada nur Rasulullah, maka itu akan menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam batin kita. Makanya amaliyah orang-orang soleh melihat, itulah yang disebut dengan at-tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Tafakur sejenak, tapi bukan tafakur yang berdiam kayak. Begitu tafakur di mata, nak muncul itu hutangku di sana sekian, kreditku di sana nak ada bayar sekian, tagihan hutang lawan aku sekian. Bukan itu. Oleh karena itu kita melihat orang-orang solih punya amaliyah yang apa? Bagaimana mereka memunculkan hakikat dirinya untuk membersihkan jiwanya, membersihkan jasadnya, membersihkan rohaninya, membersihkan batinnya. Ikan itu sehingga muncullah
nur itu mulai istighfar. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika mereka beribadah, muncul nang beribadah itu adalah hakikat ruh dan jasad kita. Sekalipun riwayatnya di bulan Rajab adalah beban tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah disampaikan kepada umatnya adalah masalah sholat. Tetapi sholatnya itu bagaimana sholat orang yang mendapatkan hidayah? Bagaimana sholat orang yang sehingga ujar Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana seperti aku melihat aku yang sholat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat belajar dari orang yang solih ini. Nah, di dalam perjalanan ketika didatangkan tunggangan seekor burung Bapak Ibu, oleh karena itu guru ini melajari. Ketika masuk bulan Rajab itu apa? Memperkuat ingatan kita, memperkuat musahadah kita, memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah di bulan Rajab. Mudah-mudahan ini menjadi satu bulan penuh dan berikutnya adalah selalu tidak pernah lupa kita dengan Nabi kita. Apa Ibu? Kata beliau, ya, itu yang berbaring di antara dua laki-laki siapa? Rasulullah. Yang dibawa oleh malaikat Jibril ke pipi sumur Zamzam siapa? Rasulullah. Yang dibelah dada siapa? Rasulullah. Yang diisi hatinya setelah itu dengan ilmu, dengan hilim, dengan nur, iya kan? Siapa? Rasulullah. Kemudian setelah itu didatangkan burak. Siapa yang didatangkan burak itu? Burak itu menemui Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah dinaikkan ke atas tunggangan yang bernama burak. Siapa? Rasulullah. Yang kemudian diperjalankan Rasulullah itu di atas burak. Sampai ke mana? Sampai ke Baitul Maqdis. Turun ke sana. Kemudian Nabi disuruh menjadi imam sholat di antara para segala Nabi. Ala millati Ibrahim. Siapa? Rasulullah. Kemudian yang didatangkan tangga oleh Allah untuk dimi'rajkan itu siapa? Rasulullah. Kemudian yang dibawa sampai ke atas itu dipertemukan dengan pertama dengan para nabi-nabi dan seterusnya sampai ke atas siapa? Rasulullah. Yang kemudian sampai ke atas melalui beberapa hijab dan lain sebagainya. Kemudian siapa? Rasulullah. Siapa yang tasyhadu jadlikan yang ditemukan kepada Allah SWT siapa? Rasulullah. Sehingga yang dilihat itu Bapak Ibu muncullah terakhir di bulan Rajab musyahadat kita bagaimana Rasulullah itu berhadapan dengan zat Allah yang wajiban wujud. Nah, oleh karena itu para hadirin, itulah yang ujar Nabi, walam yata'addani ahad. Tidak ada orang yang bisa melewati aku. Jibril aja tidak mampu Bapak Ibu untuk ketemu Allah. Tapi Nabi kita luar biasa diberikan karunia oleh Allah. Nah, karena itu di dalam perjalanan ini Bapak Ibu kita melihat bagaimana riwayat-riwayat Allah memberikan hidayah. Belum kita terlalu banyak kalau kita masalah Mi'raj ini banyak hafal perjalanannya. Tapi ulun akan melihat betapa banyak hikmah. Melihat terkenallah seorang Khalid bin Walid yang kita banyak dengar sudah, beliau itu adalah panglima perang dan beliau adalah singa Quraisy. Baik itu sebelum masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam beliau ditunjuk sebagai panglima perang, di mana peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah ada yang kalah, semua menang. Orang membawa tentaranya 240.000, beliau hanya dengan 40.000 tapi bisa mengalahkan yang 240.000. Dengan apa? Dengan strategi peperangannya yang diberikan Tuhan baik. Kemudian tidak ada dengan perjalanan pemimpin itu maka dipuji oleh semua orang. Beliau panglima Khalid bin Walid adalah panglima yang luar biasa hebatnya. Tapi satu ketika memimpin datanglah surat dari Umar ibn al-Khattab bahwa Khalid bin Walid dipecat menjadi pimpinan dan harus menghadap kepada saya. Menerima surat itu
Khalid bin Walid, Bapak Ibu, apa salahku ini? Apa salahku sehingga aku dipecat tanpa ada kesalahan? Tapi setelah menerima surat, karena ada disuruh menghadap, maka beliau balik menghadap Umar ibn al-Khattab di Madinah. Begitu sampai ke Madinah, ketemu dengan Umar ibn al-Khattab. Apa? Wahai Umar, wahai Amir Mukminin, benarkah surat pemberhentian ini terhadapku sebagai pimpinan perang? Iya. Atau Umar, iya. Apa kesalahanku kalau aku ini dipecat? Ujar Ibnu Khattab, engkau panglima yang hebat, engkau panglima di mana-mana memimpin, tidak pernah kalah, strategi yang gitu, dan engkau tidak punya kesalahan, Wahai Amirul Mukminin, kalau aku tidak punya kesalahan, kenapa aku diberhentikan? Kenapa aku dipecat? Apa jawaban Umar? Wahai Khalid bin Walid, engkau tidak punya kesalahan. Engkau semua prajurit memujimu. Tidak ada prajurit yang tidak memujimu dengan keberhasilan. Tapi wahai Khalid bin Walid, aku satu khawatir kepadamu. Kalau muncul kesombongan di hatimu, bila muncul kesombongan di hatimu, itulah yang menghantarkanmu ke neraka. Mendam Khalid bin Walid. Setelah Khalid bin Walid memikirkan, betul juga ini, karena orang yang selalu berhasil dipuji dan sebagainya, khawatir muncul itu, makanya aku pecat supaya aku menyelamatkanmu, jangan sampai muncul kesombonganmu yang engkau diponis untuk masuk neraka. Maka Khalid bin Walid memeluk Umar bin Khattab. Setelah memeluk Umar Khattab, engkau memang saudaraku, engkau lah menyelamatkanku. Karena itu apa dengan itu? Dengan menangis Khalid bin Walid memeluk Umar bin Khattab. Ya kau saudaraku, engkau yang menyelamatkanku. Sehingga ketika itu apa? Setelah selesai itu, sedihkah Khalid bin Walid? Tidak sedih. Kenapa? Sekalipun dipecat tidak punya kesalahan. Tapi setelah itu Khalid bin Walid kembali ke medan perang. Begitu kembali ke medan perang, ditanya kepada dia, wahai Khalid bin Walid, engkau setelah dipecat kau masih datang ke medan perang? Apa jawaban Khalid bin Walid? Aku berperang ini bukan karena ditunjuk sebagai pemimpin. Aku ingin memperjuangkan perjuangan Rasulullah. Dan aku ke medan perang itu bukan karena Umar ibn Khattab, tapi sekarang aku datang ke medan perang adalah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para hadirin, begitulah orang bahari melatih supaya hatinya bisa bersih. Kalau kita saat ini, apalagi pejabat diambil, ada pernah muncul lagi dia, ini bakal datang lagi. Jangankan jadi RT dikit diambil, paling dah. Ini apalagi jadi bupati diambil, ada salahnya. Ambahnya. Tapi kita belajar dari Khalid bin Walid. Nah, karena itu para hadirin jamaah, kalau kita sadar penyakit batin ini ternyata memang sulit Bapak Ibu untuk menghilangkannya, sulit. Sadar kita sulit. Tapi oleh karena itu kita melihat bagaimana orang diberikan oleh Allah karunia yang ujar orang soleh bahwa Ar-Rajabu syahrul tasbiyatil qulub. Bulan Rajab adalah bulan pembersih hati. Bagaimana caranya kita membersihkan hati kita? Nah, oleh karena itulah kita belajarlah dengan orang-orang yang soleh yang diberikan oleh Allah karunia. Dan kita sadar Bapak Ibu, ternyata sembahyang kita, Bu, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidak akan dimasukkan ke surga di antara kamu dengan faktor amalnya. Ya, Bu. Bukan faktor amal, Bu. Orang dimasukkan ke surga bukan faktor amalnya, Bu. Sampai sini selesai.
maka ampihlah beramal orang lamar. Hanya bukan masuk surga, bukan karena amal. Jadi orang lamar ampih sembahyang, ampih puasa. Ada terdapat guru yang dosa sembahyang, dosa puasa, terdapat gurunya cocok kawan yang kolej, dia sudah. Iya, karena ada ilmunya. Itu hadis Nabi. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Ada masuk surga dengan faktor amalnya. Sudah ya. Kalau sampai situ hadisnya selesailah sudah. Dapat pulang guru yang amat sembahyang. Makanya gurunya pulang datang di Banjar, orang Banjar. Nah, selesai. Tapi hadisnya tidak sampai di situ, sehingga pada zaman dahulu juga para sahabat bertanya, apa? Wa ma'anta ya Rasulullah, biar bang Rasulullah. Ya Nabi, iya sama, aku juga. Bukan aku amal, tapi illa ayyam tamadani Allah bi rahmatih. Tapi aku diberikan oleh Allah rahmat. Oleh karena itu nama masukkan ke surga itu adalah rahmat Allah. Jadi ulun tahu Bapak Ibu, kalau orang yang dimasukkan ke neraka kan itu orang yang jauh dari rahmat Allah. Kalau ceritanya di dalam kitab Sirajul Ma'arif bahwa yang banyak di neraka itulah bini-bini, itu bini-bini yang tidak ada dapat rahmat Allah. Kalau yang bini-bini dapat rahmat Allah, tidak akan Allah masukkan ke neraka, pasti ke surga. Yang laki-laki yang tidak dapat rahmat Allah mestinya masuk ke neraka. Tapi yang dapat rahmat Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Itu aja kuncinya. Kuncinya adalah rahmat Allah. Sedangkan kita tahu bahwa rahmat Allah itu Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu Muhammad kecuali dijadikan rahmat. Jadi rahmat Allah itu Rasulullah. Oleh karena itulah orang yang dekat dengan Rasulullah pasti masuk surga. Itu aja. Orang yang lawan Rasulullah pasti masuk surga. Orang yang ada lawan Rasulullah, nah ada takut. Ini oleh karena itu Nabi juga mengatakan ana ma'aman ahabba, aku bersama orang yang mencintai. Jadi orang yang mencintai Rasulullah pasti lawan Rasulullah. Nah kita melihat, jadi kita melihat orang-orang yang pantaslah Allah Subhanahu Nabi itu berani menyatakan ini ada ciri Bapak Ibu. Orang yang dapat rahmat, orang yang dengan rahmat Allah itu ada cirinya ternyata. Apa cirinya Bu? Hati. Ada selalu hatinya itu terhubung, yang disebut kata orang sekarang adalah ittisal, terhubung tinggi. Kalau tidak terhubung Bapak Ibu, oleh karena itu pantaslah kalau jatuh kelampaian menuangkan dari kita tuhfatul ragibinnya al-iman tasdiqu nabiyyin. Iman itu ada hubungan tasdik hatta lawan Rasulullah, kalau tidak ada iman. Nah karena itu Bapak Ibu, dia orang yang jauh dari Rasulullah, maka pasti mereka akan menemui jalan yang keliru dan salah dalam kehidupannya. Apapun yang dilakukannya, biar penyembah yang benar buai, biar penguasa benar buai, biar nama saja kebaikannya, tapi ternyata di hatinya tidak tersentuh dengan Rasulullah, maka mereka jauh dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu upaya kita dalam akhir kehidupan ini, didik anak kita, hati kita, ibda binafsika kafa yauma bika hasiba. Mulai dari dirimu seperti apa. Kita banyak sudah contoh. Makanya ulun tadi membuka YouTube-nya Dr. Habib Sugap Baharun. Apa? Coba kita melihat. Kenapa jadi Guru Zaini diziarahi orang seperti itu? Kenapa Guru Zaini diberikan Tuhan karunia seperti itu? Kenapa Guru Zaini ketika hallnya terbuka dihadiri oleh Allah oleh orang-orang lebih dari 2 jutaan yang menjadi catatan terbesar di dunia, orang yang hadir hall tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Ujar Habib Sugap Baharun. Kenapa? Pelihara sama, si dia punya bini, kita juga punya bini.
Sidin ku makan kita makan dua. Sidin dua sembahyang, kita sembahyang dua. Sidin baca Quran, kita baca Quran dua. Apalagi kalau dalam menyimak al-YouTube-nya. Artinya orang lebih aja kita. Tapi apa yang membuat perbedaan Sidin diberikan Tuhan karunia tadi itu? Hati beliau setiap detik, setiap saat selalu terhubung dengan Rasulullah, selalu terhubung dengan Rasulullah hati beliau. Nah, karena itu kita upaya Bapak Ibu sehari dapat berapakah kita selalu terhubung dengan Rasulullah? 5 menit Alhamdulillah, besok 10 menit, besoknya 15 menit, besoknya 20 menit, besoknya sejam, besoknya 2 jam, sampai diberikan Tuhan karunia seperti Sayyid Abbas Al-Mursi. Apa diberikan Tuhan karunia? Lau nasitu lahdatan bi Rasulillah hakam tanat si kufuran. Sedetik aku lupa dengan Rasulullah, aku hukumkan diriku ini kafir, kata Sayyid Abbas Al-Mursi. Nah, luar biasa diberikan Tuhan karunia. Karena kunci masuk surga itu adalah Nabi kita. Bu, belum kedatangan tapi banyak menceritakan orang yang kayak apa disiksa, kayak apa orang itu yang kepalanya ke bawah, hatinya ke atas. Bagaimana yang diberikan Tuhan diperlihatkan di perjalanan ketika Nabi Isra yang lidahnya terjulur, dipotong sendiri, berteriak sakitan, dipotong kembali. Banyak cerita itu hampir hafal kita, tapi belum tahu bahwa itu orang yang jauh dengan Rasulullah. Itu aja. Nah, karena itu para hadirin ulun yakin bahwa ketika kita melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang soleh seperti di Sibang, seluruh kampung Sibang itu adalah minas solihin, aulia Allah. Sekampungan aulia Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena datuk neneknya melajari bagaimana hati terhubung Rasulullah, ingatan Rasulullah, musyahadah kepada Rasulullah. Karena itu dihapuskan oleh Allah segala penyakit batin. Nah, kita melihat Pak Muqaddam Sani Habib Umar bin Abdul Rahman As-Sabqa punya anak 13. Ke-13-nya dijadikan oleh Allah wali kutub ke-13. Kan luar biasa diberikan oleh Allah. Tapi dari juriat itu karena ilmunya bersambung dapat itu seperti apa? Datuk Kampayan punya anak 104. 104 semua jadi aulia. Cucunya Mufti Haji Muhammad Ansar punya anak, punya cucu 12 ke-12-nya semua jadi orang soleh. Luar biasa. Si Abdul Qadir Jalani punya anak 48-nya semua jadi orang soleh. Anak kita berdua karena ikut program tapik ada 2. Nang KB zaman lalu 4, yang sekarang 2. Nggih. Nah, nang 4 itu masuk program KB, sekalinya ambil di luar kandungan. Artinya teknologi keilmuan juga ada jalan. Yang kehendak Allah. Nang sekarang itu bisa anak 2. Sekalinya yang 2 itu bukan orang soleh. Satu tangkap polisi, satunya gugur ke Sungai Manggar. Ternyata sulit untuk membuat orang soleh, tidak segampang. Sekarang mencetak sarjana gampang. Iya, setiap tahun keluar sarjana berapa? Yang S1 berapa? S2 berapa? S3 berapa? Yang S-lilin banyak. Itu gampang, tapi mencetak orang soleh tidak seperti membalik telapak tangan. Luar biasa orang. Seperti apa tuh? Ini dia, guru kita, Guru Zaini bin Abdul Ghani mendidik 2 orang anak beliau yang ada, yang Muhammad Amin Badali, Ahmad Habib Badali. Bagaimana didikan Guru Zaini bin Abdul Ghani mengenalkan hatinya kepada Rasulullah, ingatan dan usaha kepada Rasulullah. Yang sekarang ditunggu-tunggu keluarnya seperti apa. Diberikan Tuhan karunia dia orang yang bersih hatinya, maka di perjalanan kehidupannya dibukakan oleh Allah namanya hijab. Ketika Rasulullah SAW dibersihkan hatinya di perjalanan, dibukakanlah asrar gaib ini, maka diperlihatkanlah kepada Rasulullah Bapak Ibu.
Nah, kita melihat, makanya kita pantas kalau orang solih yang diberikan Tuhan karunia yang di dalam hati kita bisa dibaca oleh beliau-beliau ini. Nah, kenapa? Karena itu bukan Tuhan. Seperti Allah membukakan kepada Nabi, dilihatkan linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan itu. Bisa bohong? Oh, kalau bisa bohong Bapak Ibu. Nah, karena itu kita berharap Bapak Ibu mengawali di bulan Rajab ini, yang insya Allah kita di mana nanti peringatan Rajab akan kita hadiri setiap saat di bulan Rajab. Mudah-mudahan itu semua akan menghantarkan hati kita dengan Rasulullah yang diberikan Tuhan karunia kebersihan hati kita. Karena itu upayakan kita, dan ibadah kita lihat, ibadah orang-orang solih menghilangkan penyakit batin, memunculkan musyahadatul wujudnya, memunculkan Rasulullahnya di dalam segala ibadah ini. Dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang melakukan itu semua. Inilah pertemuan inti daripada bulan Rajab ini Bapak Ibu, antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti akan dimunculkan oleh Allah ke dalam hati hambanya yang dapat karunia, bahwa dia melihat Rasulullah dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan segala-galanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini memanggil Rasulullah untuk dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ini kita lakukan, insya Allah Bapak Ibu, maka yakinlah bahwa kena surga itu akan banyak dihuni oleh orang Muslim Indonesia. Jadi kalau dia percaya, dia aja kan percaya. Kenapa? Oh, walinya huruf dan menyambat. Kenapa orang Indonesia yang banyak di surga? Dia boleh buktikan. Muslim Indonesia berapa banyak Bapak Ibu? Dari yang sekarang itu 280-an juta. 280-an juta orang Indonesia. Nah, Muslimnya 87%. Anggaplah 200 jutaan. Ini 200 juta, banyak Bu. Anggaplah orang Muslim Indonesia ini yang imannya ada iman KTP. Nggih, KTP-nya masuk Islam, orangnya belum tentu. Karena KTP-nya Islam, orangnya pada tahu. Anggaplah 50% aja Ibu. Berarti masih 100 juta. Masih banyak. Oh, kebanyakan 50%. Yang imannya bagus cuma 25%-nya. Berarti berapa? 50 juta. Banyak 50 juta. Biar pergi ke Singapura. Singapura berapa? Cuma 2,5 juta. Nah, Muslimnya, itulah Muslimnya 2,5 juta. Kalau itu bagi dua, yang 50% bagus daripada 50%-nya ada bagus, lebih jauh. Perkira itu ke Saudi Arabia. Saudi Arabia, apa Saudi Arabia? Jeddah, Makkah, Madinah, ya, Kuwait. Ya, kenapa Muslimnya Bu? Muslimnya tidak lebih daripada 23 juta. Muslimnya 23 juta itu, andai kata 23 juta, masih banyak Indonesia 50 juta. Nah, Muslimnya. Jadi makanya Allah tadi mengatakan dengan data yang otentik Bapak Ibu. Ya kan? Kejauhan di sana. Orang Manggar penduduknya berapa? Orang ada data nih. Lama dan ajaran aja, andai kata orangnya 5.000. Hah? 5.000. Nah, 5.000 bagus imannya yang ini semua. Karena mendengar malam ini bagaimana hubungan dengan Rasulullah, ke 5.000-nya. 5.000. Oh. Ayo. Ini makanya insya Allah di surga itu yang banyak penghuni itu adalah Muslim Indonesia. Saudi kalah Bu. Jadi orang yang Makkah Madinah itu masih banyak Indonesia Bu. Kenapa Bu? Karena yang mengajarkan itu adalah orang Saudi, orang Madinah, habaib pindah ke Indonesia. Ya. Nah, yang hadiran maut pindah ke Indonesia. Teliti aja apa kapalnya Al-Attas, Habsyi, Al-Mahdali, apa aja itu dia di Indonesia. Orang dari mana? Dari Yaman. Kemudian ada pula habaib yang lahir di Ajiradin. Orang Ajiradin, tapi sini keturunan dua di Rasulullah yang dari mana-mana. Kita melihat ini menyampaikan itu Bapak Ibu.
Nah, karena itulah kita melihat bahwa insya Allah ilmu ini, nah, satu kenyataan. Ulun ini berjalan melihat. Ulun kira dahulu bu, nang banyak dapat ilmu tentang Rasulullah ini. Ulun kira orang Banjar atau orang yang hidup di Banjar, Jawa hidup di Banjar, Bugis hidup di Banjar, Habaib hidup di Banjar. Kenapa? Karena Datuk Kelampayan membawa ilmu ini dapat dari Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Beliau sampaikan ini di wilayah Banjar. Ya, di wilayah Banjar. Ulun kira cuma Banjar. Ternyata ketika ulun berjalan kemarin ke Makassar, putar sana ulun, kemana ke Sopeng, baik itu ulun ke Sengkang, ulun ke Wajo, ke Bone, ke Maros, kemudian Pangkep. Putar-putar, ternyata ilmu yang seperti diajarkan Datuk Kelampayan banyak di sana. Makanya ulun ingat, pantas orang Bugis itu kalau aja Muhammad, saja Muhammad Rasulullah. Nah, ada peninggalan ilmu ini Bapak Ibu. Ternyata ulun sempat ketemu namanya Tuan Makkah, itu adalah Habib Abdullah Nasrullah. Juga ilmu ini didapatkan yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf di Makassar. Ketemu lagi Habib Husain Al-Mahdani, umur 98 tahun juga sama ilmu ini. Ternyata ulun lihat ada belajar di sana, ada namanya Kiai Haji Muhammad As'an. Ternyata beliau orang Bugis, tinggal di Mekah, orang tuanya lahirlah beliau di Mekah, dibesarkan di Mekah, menuntut ilmu di Mekah, dan satu sangat keilmuan dapat dengan juriat-juriat seperti Hashim Asy'ari, mana nih, Madura, Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau sabar ternyata dapat ilmu dengan Syekh Zaini Dakhlan, dengan Syekh Masyad. Di sana ketemu, sama melihat satu sangat keilmuan dapat tentang ini ternyata. Kenapa? Ketika beliau balik ke Sulawesi, beliau mengajar sehingga ternyata Kiai Abdurrahman Ambok Dalek juga adalah murid Kiai Mufti Kiai Haji Muhammad As'an. Ini yang alim-alim di Sulawesi Selatan hampir juga murid daripada Kiai Muhammad As'an. Sampai turun ziarah ke makam beliau. Ternyata orang-orang dahulu sangat ilmunya, yang di Sulawesi sama dengan Syekh Ali anaknya Datuk Kelampayan di Mekah. Karena itu ternyata inilah yang menghubungkan. Makanya pastilah dua melihat orang yang mengamalkan ilmu itu, baik orang Bugisnya juga masuk surga, orang Jawa masuk surga, orang Banjar dapat urut amal sembahyang belum tahu. Yang dapat bujur-bujur baik dengan seperti itu lihat. Oleh karena itu penghuni surga, Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan surga bukan hanya untuk orang Banjar, bukan hanya untuk orang Jawa, bukan hanya untuk orang Bugis. Siapapun akan dimasukkan dalam surga ketika hatinya terhubung dengan Rasulullah. Ketika mereka dihilangkan penyakit batin, ternyata Bapak Ibu resep untuk menghilangkan penyakit batin adalah Rasulullah. Maka pantaslah kalau dalam kitab Aiqudul Himam dimulai dengan wa mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa khuswa Allahuhum bi syuhudi azamatihi. Maka orang-orang soleh isi hatinya Rasulullah. Sekarang kayak gini, Nabi dibersihkan dadanya. Apa yang diisi? Ilmu, anwar, nur. Orang solih dibuka dadanya, isinya nur min nuri Rasulullah, isinya Rasulullah. Nah, itulah mudah-mudahan resep ini Bapak Ibu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, yang kita nanti akan diberikan oleh Allah karunia yang banyak diberikan oleh Allah, hidayah dan taufiknya, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hambanya yang soleh. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan malam ini sebagai mengawali dari bulan Rajab kita. Oleh karena itu mudah-mudahan syahrul tazkiyatul qulub ini betul-betul bermanfaat buat kita, dan Allah berikan kebersihan hati kita sehingga kita akan ditemukan hati kita dengan Rasulullah, sehingga kita juga akan diperjalankan oleh Allah hati kita sebagaimana Allah memperjalankan
Rasulullah di dalam satu peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wala hadhihi niyyah kama nawa ibadus salihun bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah.